saya Aldita Ivani, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Pada video di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi yang sudah saya buat berjudul Identifikasi dan Analisis Koleksi Alat Rumah Tangga di Museum Daerah Langkat. Nah, proposal skripsi itu merupakan langkah awal yang dibuat oleh para mahasiswa sebelum mereka melakukan penelitian terhadap judul skripsi yang akan mereka bahas. Pada umumnya, proposal skripsi berisi 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, dan yang kemudian adalah landasan teoritis. Kemudian bab 3 adalah mengenai metode penelitian yang digunakan. Pada bagian latar belakang di dalam proposal skripsi yang sudah saya buat membahas mengenai Museum Daerah Langkat. Nah, Museum Daerah Langkat merupakan museum negeri yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Nah, perlu diketahui Langkat merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki kebudayaan yang masih kental hingga saat ini. Oleh karena itu, museum yang didirikan pun menempati gedung bersejarah yang ada di Kabupaten Langkat dan menempati sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda di daerah tersebut yang disebut dengan Gedung Kerapatan. Alasan mengapa saya mengambil koleksi alat rumah tangga pada Museum Daerah Langkat ini adalah karena peralatan rumah tangga tradisional sudah banyak ditinggalkan dalam proses pembuatan makanan karena masih sederhana. Nah, peralatan rumah tangga yang dimaksud seperti puding gelang-gelang atau periuk kuningan. Alat ini digunakan untuk memasak nasi pada masanya. Nah, saat ini masyarakat mulai menggantikannya dengan peralatan rumah tangga yang lebih modern seperti rice cooker. Dengan adanya alat tersebut, nasi dapat masak dengan sendirinya dan tidak perlu takut hasilnya kurang baik. Koleksi selanjutnya adalah lesung dan alung. Lesung atau penumbuk kayu, alat ini dipakai untuk menumbuk atau menghaluskan sayur-sayuran. Saat ini masyarakat mulai menggantikannya dengan peralatan yang lebih modern seperti blender untuk melumatkan atau menghancurkan bumbu-bumbu masakan dan obat-obatan. Di samping itu, kegunaannya yang masih tradisional dan masih sederhana menjadikan peralatan rumah tangga tradisional terancam punah. Apabila ancaman tersebut tidak dapat disikapi, maka peralatan rumah tangga tradisional lambat laun akan ditinggalkan begitu saja. Padahal peralatan rumah tangga tradisional itu merupakan salah satu teknologi yang sudah ada pada masa nenek moyang kita dulu. Hanya saja pada masa ini lebih dimodernkan mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Keberadaan peralatan rumah tangga saat ini sudah menunjukkan gejala-gejala kepunahan. Artinya, peralatan rumah tangga tradisional mulai tidak digunakan oleh masyarakat. Peralatan rumah tangga tradisional inilah yang akan dijadikan sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian pada bagian selanjutnya saya memaparkan mengenai batasan masalah. Museum merupakan sarana informasi yang ditujukan kepada masyarakat luas. Koleksi yang ada di museum sebelumnya harus dilakukan identifikasi serta pengkajian agar dapat dipamerkan kepada para pengunjung. Dengan menitik beratkan fungsi dari museum itu sendiri, pengkajian terhadap koleksi museum juga harus dilakukan melalui tahapan yang panjang serta berkelanjutan. Permasalahan yang akan dibahas pun sangat luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengerucutan masalah agar masalah yang dikaji tidak terlalu luas dan fokus pada apa-apa saja yang harus diutamakan. Pada kajian permasalahan yang berkenaan dengan Museum Daerah Langkat, saya selaku penulis proposal skripsi ini berfokus pada pengidentifikasian dan menganalisis koleksi alat rumah tangga di Museum Daerah Langkat itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pengkajian masalah dalam penelitian ini berupa yang pertama, yaitu Museum Daerah Langkat merupakan salah satu museum daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Langkat. Koleksi pada Museum Daerah Langkat yang berjumlah 184 koleksi belum dilakukan pengkajian secara keseluruhan. Seluruh koleksi yang ada di Museum Daerah Langkat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan bahannya, seperti keramik, tanah liat, dan kayu.
Kemudian yang ketiga, pengidentifikasian dan analisis pada koleksi alat rumah tangga dilakukan untuk mengetahui bentuk, bahan, serta nilai historis pada koleksi-koleksi tersebut. Selanjutnya adalah bagian yang keempat, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, kita akan mendapatkan kesimpulan yang akan kita cantumkan pada bagian pembahasan. Rumusan masalah pada proposal skripsi yang saya buat ada dua, yaitu bagaimana sejarah dan fungsi alat rumah tangga di Museum Daerah Langkat. Kemudian yang kedua, bagaimana sih identifikasi dan analisis kelengkapan koleksi etnografi alat rumah tangga di Museum Daerah Kabupaten Langkat. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui sejarah dan fungsi alat rumah tangga di Museum Daerah Langkat. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelengkapan koleksi alat rumah tangga di Museum Daerah Langkat. Manfaat penelitian ini sendiri untuk penulis, tentu saja penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang kedua, untuk pembaca, hasil penelitian yang didapatkan nantinya akan bermanfaat sebagai khazanah wawasan baru mengenai museum serta koleksinya. Kemudian untuk akademisi, dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian yang membahas masalah serupa dengan menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam menyempurnakan hasil penelitian berikutnya. Kemudian yang keempat, manfaat untuk museum dan masyarakat sekitar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa benda-benda peninggalan yang bersifat tradisional harus dirawat dan dilestarikan agar tidak hilang tergerus oleh arus modern. Setidaknya dapat menjadi gambaran bagi para generasi berikutnya mengenai seperti apa sih masa lalu para pendahulunya. Masuk kita kepada bab yang kedua, berisi mengenai landasan teoritis. Nah, landasan teoritis yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, teori arkeologi. Arkeologi mempelajari kebudayaan masyarakat masa lalu melalui peninggalan yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mengungkap hal tersebut, para arkeolog harus merumuskan tujuan penelitiannya ke dalam 3 pokok, yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, menyusun kembali cara-cara hidup masyarakat masa lalu, serta memusatkan perhatian pada proses dan berusaha memahami proses perubahan budaya sehingga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa kebudayaan masa lalu mengalami perubahan bentuk, arah, dan kecepatan perkembangannya. Ilmu sejarah merupakan ilmu yang sangat menarik untuk dikaji. Sejarah membawa kita pada masa lalu melalui benda-benda tinggalan yang kebanyakan sudah dalam keadaan rusak. Namun dengan adanya disiplin ilmu sejarah, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Graham Clark menyatakan bahwa arkeologi merupakan suatu studi yang sistematik tentang benda-benda kuno sebagai suatu alat untuk merekonstruksi suatu peristiwa pada masa lampau. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa meskipun bidang kajian arkeologi tergantung pada artefak, mengklasifikasikan dan mengartikan suatu perkembangan gayanya, arkeologi juga perlu memberikan gambaran lebih luas mengenai bentuk, tekstur, dan nilai seni di dalamnya. Dengan begitu, ahli arkeolog harus telah mampu membedakan berbagai produk budaya yang terpisah, menentukan tahap perkembangan sejarahnya, atau mendeteksi interaksi berbagai tradisi yang berbeda. Clark menambahkan bahwa selain merekonstruksi kehidupan masyarakat, pembuat artefak-artefak yang dikajinya itu, ahli arkeologi juga perlu menghubungkan sistem kehidupan ekonomi masyarakat, bukan lingkungan sebagainya. Kemudian, terkait dengan hubungan antara arkeologi dengan sejarah, salah satu teori Lewis mengatakan bahwa tujuan utama arkeologi dan sejarah sebenarnya tidaklah jauh berbeda, yaitu merekonstruksi kehidupan masyarakat pada masa lampau dalam berbagai aspek seperti terkait dengan hubungan antara arkeologi dan sejarah. Salah satu teori Lewis mengatakan bahwa tujuan utama arkeologi dan sejarah sebenarnya tidaklah jauh, yaitu merekonstruksi kehidupan masyarakat masa lampau dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
Museum Daerah Langkat ini tentu saja berada di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura, dan menempati sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda. Mengenai ciri-ciri bangunan Museum Daerah Langkat sendiri bergaya kolonial, didirikan oleh Sultan Abdul Aziz pada tahun 1905 untuk dijadikan gedung kerapatan Kesultanan Langkat. Bangunan museum ini memiliki luas 25 x 23 meter persegi. Museum ini kemudian diresmikan pada tanggal 22 Desember 2006 oleh Bupati Langkat, yakni Bapak Syamsul Arifin. Ruang utama pada gedung museum ini sebelumnya digunakan sebagai ruang rapat, kemudian beralih fungsi menjadi gedung pengadilan daerah Langkat. Pada tahun 1943, gedung ini pernah dikenal dengan nama Gedung Hitam karena pernah dibom oleh tentara Jepang, sehingga bangunan ini menjadi gosong atau hangus. Kemudian pada tahun 1970, gedung ini direnovasi dan diberi nama Gedung Bina Pancasila karena di depan gedung tersebut terdapat tugu burung Garuda dan dipakai untuk tempat pertemuan. Sayangnya pada tahun 1973 terjadi banjir di daerah Langkat yang menyebabkan gedung ini dijadikan sebagai pusat kesehatan masyarakat karena rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah Langkat terendam banjir. Pada awal terbentuknya Kecamatan Tanjung Pura pada tahun 1984, gedung ini dijadikan sebagai kantor camat sementara. Nah, pada tahun yang sama, yakni di tahun 1984, gedung ini kembali difungsikan sebagai kantor pembantu Bupati Langkat. Kemudian pada tahun 2000, gedung ini beralih fungsi menjadi Museum Daerah Langkat hingga sekarang. Museum ini memiliki kurang lebih 184 koleksi, antara lain adalah koleksi etnografi berupa benda-benda budaya dari berbagai etnik yang menghuni wilayah Langkat seperti Melayu, Jawa, dan Karo. Kemudian ada koleksi historika seperti peninggalan-peninggalan pahlawan nasional Amir Hamzah serta foto-foto dan lukisan. Terdapat juga benda-benda peninggalan Tuan Guru Babu Salam seperti gentong dan foto-foto Tuan Guru pertama hingga terakhir. Selain itu ada foto mantan Bupati Langkat, foto mantan Ketua DPRD Langkat, duplikat singgasana Sultan Langkat, miniatur Istana Babu Salam, miniatur Kesultanan Langkat, miniatur rumah Amir Hamzah, dan sebagainya. Salah satu koleksi yang menarik dan dapat dirujuk sebagai bahan penelitian adalah koleksi alat rumah tangga yang mengidentifikasikan nilai budaya masyarakat Kabupaten Langkat. Identifikasi serta analisis terhadap koleksi ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi dan data terbaru mengenai tinggalan budaya di Museum Daerah Langkat. Perlu diketahui, koleksi alat rumah tangga pada Museum Daerah Langkat ini sebelumnya sudah pernah dikaji. Pengkajian koleksi alat rumah tangga di Museum Daerah Langkat ini dilakukan di Museum Daerah Langkat itu sendiri pada tahun 2021. Masuk kita kepada bab ketiga, yaitu membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dengan cara dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan serta teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode membantu penelitian memperoleh data secara efektif dan efisien. Secara singkat, metode merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dikaji atau hal-hal yang mesti dikaji. Pada proposal skripsi yang sudah saya buat, metode yang diterapkan merupakan metode kualitatif yang bersifat subjektif dengan melakukan tinjauan langsung ke objek yang diteliti. Penelitian ini juga menerapkan tahapan deskripsi analisis. Metode ini merupakan cara memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yang signifikan yang dapat mempengaruhi substansi penelitian itu sendiri. Artinya, metode ini menyajikan secara langsung hubungan peneliti dengan objek yang dikaji.
Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar diperoleh data yang mendalam. Dari pemaparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa metode deskripsi analisis merupakan pendekatan secara kuantitatif yang bertujuan menggambarkan secara terstruktur dan faktual terkait variabel-variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data dan menginterpretasikannya. Pada metode ini diterapkan beberapa langkah-langkah dalam memperoleh data-data yang diinginkan. Dan langkah-langkah tersebut yang pertama adalah tahap observasi. Nah, tahap observasi ini merupakan tahap di mana peneliti meninjau subjek penelitian langsung ke lokasi penelitian. Dalam sebuah penelitian, sumber merupakan hal yang paling penting berikutnya. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari tinjauan langsung ke lapangan oleh peneliti. Sumber data primer pada penelitian ini adalah koleksi khusus kategori alat rumah tangga. Adapun dokumentasi dan wawancara menjadi bukti faktual terkait koleksi kategori alat rumah tangga. Yang kedua adalah sumber sekunder. Selain sumber primer, terdapat sumber sekunder yang menjadi cara peneliti dalam memperoleh data. Nah, sumber sekunder ini mengacu kepada literasi terkait koleksi alat rumah tangga di Museum Daerah Langkat. Sumber sekunder tersebut berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, baik dalam bentuk hard file maupun soft file yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penulis untuk melakukan penelitian adalah di Gedung Museum Daerah Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain lokasi penelitian, waktu penelitian juga harus ditentukan oleh peneliti. Dalam melakukan suatu penelitian, tentu membutuhkan waktu agar dapat menjadi sebuah yang kemudian ditulis menjadi tulisan yang mampu menambah literasi dunia akademik. Proses penelitian yang telah dilakukan adalah sepanjang tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Waktu yang dipakai untuk mengunjungi Museum Daerah Langkat dalam observasi adalah pada hari Selasa, tepatnya tanggal 28 Desember tahun 2021. Disusun secara terstruktur agar pembaca dapat menerima informasi dari pengkajian kita dengan baik. Nah, tahap yang terakhir merupakan kesimpulan. Tahap kesimpulan merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dari berbagai tahap sebelumnya dapat disimpulkan berdasarkan berbagai analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Kesimpulan juga akan memunculkan hipotesa atau gagasan terkait subjek yang diteliti. Baiklah, sekian pemaparan proposal skripsi yang sudah saya buat. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat menjadi wawasan yang baru bagi penonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.